Pernahkah kamu bertanya, siapa yang sebenarnya menulis naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Apakah Soekarno, Hatta, atau justru orang lain yang tak banyak dikenal? Bagaimana mungkin hanya dalam satu malam, sekelompok tokoh bangsa merumuskan kata-kata yang mengubah nasib jutaan manusia? Dan, benarkah kemerdekaan kita hasil perjuangan atau sekedar hadiah dari Jepang yang kalah perang? Di balik selembar kertas naskah proklamasi, tersimpan drama politik, ketegangan, penculikan, hingga keputusan yang menggetarkan sejarah dunia. Dari rengas dengklok yang sunyi, hingga meja kecil di rumah Laksamana Maeda, semua berpucuk pada satu kalimat legendaris. Tapi, tahukah kamu bahwa naskah aslinya sempat direvisi diam-diam? Dan kenapa hanya Soekarno dan Hatta yang menandatanganinya? Ikuti video ini sampai akhir, karena kita akan mengungkap langkah demi langkah proses lahirnya teks proklamasi, mulai dari ide, konflik, hingga kata-kata yang mengubah sejarah Indonesia selamanya. Bayangkan, dunia baru saja diguncang oleh dua ledakan dahsyat dalam sejarah umat manusia, bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Dalam sekejap, Jepang yang selama ini menduduki Indonesia sejak tahun 1942 mendadak lumpuh. Mereka menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Tapi pertanyaannya, siapa yang ingin berkuasa di tanah air kita? Pemerintahan Jepang mulai bubar, tentara-tentara mereka kebingungan, sementara sekutu belum juga datang. Inilah yang disebut sebagai kekosongan kekuasaan. Dan di dalam kekosongan itu, terbuka celah, kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk merebut kedaulatan. Namun, keadaan saat itu jauh dari tenang. Indonesia seperti berada di tengah jurang ketidakpastian. Tidak ada pemerintah sah, tidak ada penegakan hukum yang jelas, dan rakyat mulai gelisah. Para pemimpin bangsa menyadari, jika mereka menunggu terlalu lama, kesempatan ini bisa hilang. Atau lebih buruk lagi, Indonesia bisa kembali jatuh ke tangan Belanda yang berniat menjajah kembali. Menjelang proklamasi 1945, bangsa Indonesia terbagi ke dalam dua kubu, golongan tua dan golongan muda. Bukan karena mereka berbeda tujuan, semua ingin merdeka, tapi karena cara mereka melihat jalan menuju kemerdekaan begitu berbeda. Tokoh-tokoh sentral dari golongan tua adalah Soekarno, pemimpin karismatik yang dikenal sebagai orator ulung dan simbol persatuan. Muhammad Hatta, tokoh pemikir, cermat, dan dikenal sebagai bapak diplomasi Indonesia. Ahmad Subarjo, negarawan dan ahli hukum yang menjadi penghubung dengan pemuda. Mereka adalah tokoh-tokoh lama yang berkecimpung dalam politik pergerakan, baik dalam negeri maupun internasional. Mereka tahu bahwa kemerdekaan bukan hanya soal deklarasi, tapi juga soal legitimasi. Bagi mereka, penting untuk menyampaikan proklamasi secara terstruktur melalui pertimbangan hukum dan diplomasi agar diakui dunia internasional. Sementara itu, golongan muda dipimpin oleh wajah-wajah baru yang berani dan penuh semangat, seperti Sultan Syahrir, pemikir revolusioner yang menolak keras pengaruh Jepang. Wikana, aktivis pemuda yang lantang mendorong percepatan proklamasi. Khairul Saleh, Sayuti Melik, dan BM Dia yang terlibat aktif dalam pergerakan bawah tanah. Bagi golongan muda, menunggu berarti kalah. Mereka tidak mau kemerdekaan Indonesia tercemar oleh izin Jepang, karena itu akan mengaburkan bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan rakyat, bukan hadiah dari penjajah yang kalah perang. Mereka juga menganggap bahwa golongan tua terlalu lembek, terlalu banyak pertimbangan, dan terlalu bergantung pada formalitas diplomasi. Golongan tua berpikir strategis, mereka menjaga stabilitas, menghindari kekerasan, dan menunggu saat yang dianggap paling aman. Mereka percaya Jepang bisa dijadikan jembatan menuju kemerdekaan, bukan penjajah yang mutlak ditolak. Golongan muda berpikir cepat dan radikal. Mereka melihat Jepang sebagai musuh dan percaya bahwa waktu adalah segalanya. Dengan Jepang sudah menyerah, kemerdekaan harus diproklamasikan sekarang juga, sebelum sekutu datang dan Belanda kembali. Di tengah ketegangan antara golongan muda dan tua, pemuda-pemuda revolusioner mengambil keputusan yang radikal, menculik Soekarno dan Hatta. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk memaksa mereka menjauh dari pengaruh Jepang agar bisa berpikir dengan bebas dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Wikana, Khairul Saleh, dan kawan-kawan bertindak cepat.
Pagi-pagi sekali mereka mendatangi rumah Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56. Soekarno tidak sendiri, ada Fatmawati yang sedang mengandung anak mereka. Tapi itu tak menghentikan langkah para pemuda. Bung Karno, kami mohon ikut kami. Ini demi kemerdekaan. Kira-kira begitu tekanan halus tapi tegas dari para pemuda. Soekarno dan Hatta akhirnya dibawa ke sebuah kota kecil yang tak banyak dikenal saat itu, Rengas Dengklok, di daerah Karawang, Jawa Barat. Di sanalah, di sebuah rumah milik seorang Tionghoa bernama Jiao Kie-siong, perdebatan panas terjadi sepanjang hari. Rumah sederhana itu tiba-tiba jadi saksi bisu dari diskusi besar tentang nasib bangsa. Golongan muda terus mendesak. Jepang sudah kalah, kita tak punya waktu, proklamirkan sekarang. Mereka khawatir jika menunggu lebih lama, sekutu akan datang dan Indonesia bisa kembali dijajah Belanda. Namun Soekarno tetap pada pendiriannya. Ia ingin keputusan diambil secara matang. Ia tak ingin kemerdekaan dilakukan terburu-buru, apalagi jika memicu kekacauan atau korban nyawa. Sementara itu, Hatta mencoba menjembatani. Ia memahami semangat para pemuda, tapi juga mengerti resiko jika langkah tanpa strategi. Perdebatan berlangsung seharian, panas, penuh emosi, tapi juga dengan satu kesamaan, semua ingin melihat Indonesia merdeka. Di Jakarta, situasi tegang. Ahmad Subarjo, dari golongan tua, akhirnya menemui para pemuda dan berjanji bahwa proklamasi akan dilakukan keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945. Dengan janji itu, Soekarno dan Hatta akhirnya dibawa kembali ke Jakarta menjelang malam. Tapi setelah seharian penuh ketegangan itu, satu hal yang menjadi jelas. Peristiwa Rengas Dengklok adalah pemicu, bukan sekedar penculikan, tapi tindak nekat penuh keberanian yang mendorong para pemimpin bangsa untuk mengambil langkah nyata. Setibanya di Jakarta, Soekarno dan Hatta tidak langsung pulang ke rumah. Mereka mengunjungi sebuah tempat yang tak biasa, rumah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang simpatik terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maeda mungkin seorang Jepang, tapi ia bukan musuh. Ia diam-diam mendukung kemerdekaan Indonesia dan menawarkan rumah dinasnya sebagai tempat aman untuk merumuskan naskah proklamasi, jauh dari gangguan tentara Jepang yang bisa saja menghalangi. Rumah Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, itu berubah menjadi pusat sejarah. Di ruang tengah yang sunyi, cahaya lampu temaram menerangi meja bundar, tempat 3 tokoh besar duduk, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam, namun tak ada rasa lelah, justru ketegangan bercampur harapan memenuhi ruangan. Dengan tenang, Soekarno mulai menyusun kata demi kata, bukan pidato panjang, bukan manifesto politik, tapi sebuah deklarasi ringkas yang akan mengguncang dunia. Teks proklamasi kemerdekaan. Tak ada tekanan, tak ada intimidasi, yang ada hanyalah suara hati, semangat kemerdekaan, dan niat tulus untuk menyatakan pada dunia, bangsa Indonesia sudah merdeka. Keputusan itu lahir dari diskusi, dari konsensus, bukan dari paksaan. Proklamasi bukan milik satu orang atau satu golongan, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Dan saat tinta mulai menari di atas kertas, sejarah pun mulai mencatat bahwa malam itu di rumah Maeda, bangsa ini benar-benar mengambil alih nasibnya sendiri. Proses penyusunan naskah itu tidak berlangsung lama, tapi sangat penting. Ahmad Subarjo adalah yang pertama mengajukan konsep. Ia menyampaikan pokok-pokok isi proklamasi, sederhana tapi tegas, bahwa Indonesia telah merdeka dan segala urusan pemerintahan akan diatur oleh bangsa Indonesia. Lalu Muhammad Hatta, si pemikir jernih itu, memperhalus struktur dan pilihan kata. Ia memastikan bahwa redaksinya tidak memberikan kesan kemerdekaan ini pemberian dari Jepang, melainkan hasil dari perjuangan bangsa sendiri. Kata demi kata diuji, bukan hanya secara makna, tapi juga secara politik dan diplomasi. Terakhir, Soekarno yang menulis dengan tangannya sendiri. Dengan tulisan tangan khas yang besar dan tegas, ia merangkai kalimat-kalimat sakral yang akan dibacakan keesokan paginya. Tangan yang menulis itu bukan sekedar tangan seorang pemimpin, itu adalah tangan sejarah. 2 paragraf, hanya beberapa kalimat, tapi di balik kesederhanaannya, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia menyimpan makna yang begitu dalam, seperti air mata yang kecil, tapi tak pernah kering. Mari kita lihat lebih dekat. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat ini pendek, padat, dan sangat kuat. Tidak ada frasa atas nama pemerintahan Jepang. Tidak ada klaim bahwa kemerdekaan diberikan. Ini adalah pernyataan yang datang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kata kami, di awal kalimat itu bukan sekedar kata ganti. Itu simbol kolektivitas. Ini bukan suara satu orang, bukan suara Soekarno atau Hatta saja. Ini adalah suara seluruh bangsa. Sebuah pernyataan bahwa Indonesia tidak lagi dijajah,
tidak lagi tunduk pada siapapun. Kemudian frasa dengan ini menyatakan, itu bukan janji, bukan harapan, tapi sebuah tindakan nyata. Bukan akan merdeka, tapi telah merdeka. Kalimat ini adalah kalimat deklarasi kemerdekaan, bukan permohonan atau pengumuman administratif. Dan yang paling menarik, tidak disebutkan siapa yang dijajah, tidak disebutkan Jepang, tidak disebutkan Belanda. Ini strategi, ini kehati-hatian. Soekarno dan Hatta tahu bahwa menyebut nama penjajah bisa memicu konflik lebih besar, maka dipilihlah redaksi yang netral, namun tetap bermakna penuh keberanian. Paragraf kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalimat ini adalah penyeimbang. Jika paragraf pertama adalah ledakan semangat, maka paragraf kedua adalah suara hati-hati, penuh pertimbangan. Dengan cara seksama, artinya pemindahan kekuasaan harus dilakukan dengan bijaksana, tidak sembrono. Proklamasi ini bukan berarti kekacauan, ini bukan ajakan perang atau kudeta, ini adalah ajakan untuk menata kembali tatanan bangsa dengan tanggung jawab. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tapi juga cepat, tidak boleh berlama-lama, karena bangsa ini tidak bisa terus berada dalam ruang kosong kekuasaan. Ini adalah ekspresi kegentingan dan urgensi. Dalam dua paragraf ini, terlihat jelas keseimbangan antara idealisme dan realisme, antara keberanian menyatakan kemerdekaan dan kebijaksanaan untuk mengelola kemerdekaan itu tanpa keos. Soekarno dan Hatta berhasil merumuskan sebuah teks yang tidak menyulut konflik langsung dengan Jepang, tidak membuat Indonesia terlihat anak manja yang diberi kemerdekaan, tapi tetap menyampaikan satu pesan tegas. Kami berdiri, kami merdeka, kami siap memimpin diri kami sendiri. Dan itulah mengapa, walau hanya dua paragraf, naskah ini begitu monumental, karena di balik tiap katanya ada nyawa, ada pemikiran, ada sejarah. Setelah kata-kata keramat itu dirumuskan dan ditulis oleh tangan Soekarno, malam 16 Agustus 1945 belum juga usai. Karena ada satu tugas penting yang harus segera dilakukan, mengetik naskah proklamasi agar bisa dibacakan keesokan paginya. Tugas ini tidak jatuh ke tangan sembarangan. Dialah Sayuti Melik, seorang jurnalis muda yang aktif dalam pergerakan bawah tanah yang dipercaya untuk mengetik naskah bersejarah tersebut. Sayuti bukan hanya jago mengetik, tapi juga paham konteks perjuangan. Ia tahu betul bahwa apa yang sedang ia salin bukan sekedar dokumen biasa. Ini adalah pengumuman kelahiran sebuah bangsa. Menariknya, naskah ketikan Sayuti Melik tidak 100% sama dengan versi tulisan tangan Soekarno. Ada beberapa perubahan kecil, tapi penting yang terjadi saat proses pengetikan. Di versi tulisan tangan, bagian penutup hanya mencantumkan wakil-wakil bangsa. Sayuti menambahkan keterangan menjadi atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ini bukan sekedar tambahan, ini penegasan bahwa mereka berdua menandatangani bukan sebagai individu, bukan sebagai panitia, tapi sebagai representasi seluruh bangsa. Dalam versi ketikan, struktur kalimat dan penempatan tanda baca diperbaiki agar tampak resmi dan formal. Ini adalah bentuk kontribusi intelektual. Sayuti Melik, dalam kapasitasnya, tidak mengubah isi atau makna naskah, tapi justru mempertegas semangat dan tujuan proklamasi itu sendiri. Kalimat, atas nama bangsa Indonesia, adalah penguat, sebuah legitimasi bahwa kemerdekaan ini datang dari seluruh rakyat, bukan sekelompok elit. Dan dari situ pula, semakin jelas bahwa proklamasi adalah milik bersama. Sayuti Melik mungkin bukan nama utama dalam buku sejarah, tapi tanpanya, naskah itu tak akan dibaca setegas dan sejelas seperti yang sekarang kita kenal hari ini. Pagi itu, 17 Agustus 1945, matahari Jakarta belum terlalu tinggi, tapi suasana di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 sudah terasa berbeda. Di halaman depan rumah Soekarno, tidak ada panggung megah, tidak ada pengeras suara besar, apalagi sambutan militer. Hanya sehelai kain putih yang dijahit dari spray dan diberi garis merah dari pewarna alami, menjadi sang saka merah putih pertama. Tiangnya hanya bambu sederhana yang ditanam malam sebelumnya. Tapi meski semua tampak begitu biasa, udara pagi itu mengandung sesuatu yang tidak terlihat, getaran harapan, semangat, dan sejarah. Tidak ada undangan resmi, tapi berita tentang proklamasi menyebar cepat dari mulut ke mulut, dan rakyat pun datang. Ada para tetangga, aktivis pergerakan, pemuda-pemudi, hingga tokoh-tokoh penting nasional. Mereka berdiri dalam diam, sebagian dengan baju seadanya, tak sedikit yang masih lelah dan lapar karena kondisi perang. Tapi tak ada yang ingin melewatkan momen itu. Detik-detik bangsa ini menyatakan dirinya merdeka. Lalu, dari pintu rumah, Soekarno keluar mengenakan jas putih dan peci hitam. Di sampingnya,
Muhammad Hatta berdiri tegak. Soekarno memegang secari kertas ketikan Sayuti Melik. Ia tidak berpidato panjang seperti biasa. Tidak ada orasi berapi-api. Yang keluar hanyalah suara tegas, penuh makna, dan sangat tenang. Sang saka merah putih dikibarkan oleh Latif Hadiningrat dan Suhud. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan tanpa musik pengiring, hanya dengan suara rakyat. Tapi tak ada yang mempermasalahkan kesederhanaan itu, karena hari itu, Indonesia lahir bukan dari kemewahan, tapi dari tekad dan keberanian. Soekarno tidak menunduk, ia tidak menoleh ke belakang, ia berdiri tegak sebagai wakil dari seluruh bangsa, dari Sabang sampai Merauke. Dan setelah kalimat terakhir dibacakan, tak ada sorakan keras, hanya keheningan yang sakral, seperti saat doa telah dikabulkan. Malam setelah proklamasi, beberapa tokoh pergerakan, termasuk Yusuf Ronodipuro dan SK Trimurti, bekerja keras menyebarkan berita kemerdekaan melalui Radio Republik Indonesia atau RRI, yang baru saja diambil alih dari Jepang. Siaran pertama berisi pembacaan teks proklamasi dan pengumuman bahwa Indonesia telah berdiri sebagai negara merdeka. Meskipun Jepang berusaha menyosor informasi ini, pemuda-pemuda berani mempertaruhkan nyawa mereka agar siaran itu tetap tersampaikan. Surat kabar Suara Asia dan Harian Merdeka juga menjadi saluran penting. Meskipun terbit terbatas, namun berita itu disalin dari tangan ke tangan, mulut ke mulut, dari kampung ke kampung. Kabar kemerdekaan menjelma seperti api yang tak bisa dipadamkan. Dari Jakarta ke Bandung, Yogyakarta hingga Medan, rakyat Indonesia menyambut kabar kemerdekaan dengan sorak, air mata, dan doa. Di desa-desa, orang-orang membunyikan kentongan, mengibarkan bendera merah putih yang mereka jahit sendiri. Di kota-kota, rakyat merobek lambang Jepang dan menggantinya dengan simbol kebangsaan. Anak-anak di sekolah menyanyikan lagu Indonesia Raya, sementara para petani menatap langit dan berkata, akhirnya kita bebas. Kebebasan itu belum sepenuhnya nyata, masih banyak pertarungan di depan, tapi semangatnya sudah menyatu dalam darah rakyat. Sementara itu, dunia internasional terkejut. Berita kemerdekaan Indonesia awalnya tidak langsung diakui secara luas. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris masih ragu, karena posisi Jepang yang baru saja kalah dan status hukum Indonesia yang masih belum jelas. Namun, pelan-pelan, simpati mulai tumbuh. Beberapa media asing mulai menyoroti perjuangan Indonesia sebagai bagian dari gelombang dekolonisasi yang melanda Asia dan Afrika. India, yang juga sedang berjuang merdeka, memberikan dukungan moral. Beberapa tokoh internasional bahkan menulis bangsa Indonesia layak untuk menentukan nasibnya sendiri. Sejarah bukan hanya ada di buku, ia meninggalkan jejak dalam bentuk tempat, benda, dan ruang yang pernah menjadi saksi bisu lahirnya bangsa. Dan jika kita ingin menyentuh sejarah kemerdekaan Indonesia, kita tak perlu bermimpi jauh. Jejak itu masih ada, masih bisa dilihat, masih bisa dirasakan. Di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta Pusat, berdiri rumah besar bergaya kolonial yang dulu milik Laksamana Tadashi Maeda. Disinilah, pada malam 16 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo duduk bersama dan menyusun naskah proklamasi. Ruang-ruangnya dijaga, meja tempat Soekarno menulis, kursi tempat Hatta duduk, dan bahkan piano di pojok ruangan, semuanya masih ada. Masuk ke dalamnya, rasanya seperti mundur ke malam penting dalam sejarah bangsa ini. Bukan tempat mewah, bukan gedung parlemen, tapi sebuah rumah dinas sederhana. Itulah tempat kelahiran kemerdekaan Indonesia. Lalu, bagaimana dengan naskah asli proklamasi itu sendiri? Tulisan tangan Soekarno dan naskah ketikan Sayuti Melik kini disimpan dengan sangat hati-hati di Arsip Nasional Republik Indonesia. Dokumen itu tak ternilai, bukan karena usia atau bahan kertasnya, tapi karena disitulah kemerdekaan bangsa ini pertama kali diikrarkan secara tertulis. Kertas itu kini disimpan dalam ruang bersuhu khusus, dijaga dari cahaya, kelembapan, dan waktu. Sebuah bukti bahwa kemerdekaan kita tidak datang begitu saja. Ia ditulis, ditandatangani, dan diperjuangkan. Di museum-museum sejarah Indonesia, kita juga bisa menemukan mesin tik tua yang digunakan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Bentuknya sederhana, berat, berdebu, tapi dari situlah huruf demi huruf menyusun kemerdekaan. Ada pula meja kayu kecil tempat Soekarno menulis teks proklamasi dengan tangannya sendiri. Di atas meja itulah, sejarah dipahat, tanpa sorotan kamera, tanpa siaran langsung, hanya tinta dan tekad. Dan tentu saja, bendera merah putih yang dijahit tangan oleh Fatmawati dari kain sprei dan pewarna alami. Bendera yang pertama kali dikibarkan di Pegangsaan Timur nomor 56, yang hari ini menjadi simbol kemerdekaan di setiap sudut negeri.
Apa artinya proklamasi bagi kita hari ini? Bagi generasi muda yang lahir puluhan tahun setelah Indonesia merdeka, tanggal 17 Agustus mungkin hanya berarti upacara bendera, lomba 17-an, atau libur nasional. Tapi, apakah cukup sampai di situ? Proklamasi bukan hanya seremoni, ia adalah suara, semangat, dan pernyataan bahwa kita berhak menentukan arah hidup kita sendiri, sebagai bangsa, sebagai individu. Generasi muda hari ini mungkin tidak lagi mengangkat senjata, tapi perjuangan belum selesai. Tantangan kita berubah, korupsi, ketimpangan sosial, krisis lingkungan, dan kebodohan digital. Dan justru dalam tantangan itulah, semangat proklamasi harus hidup kembali. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing. Merdeka berarti bebas berpikir, bebas berkarya, bebas berpendapat, tapi juga bertanggung jawab atas kebebasan itu. Jika dulu Soekarno dan Hatta berdebat panjang hanya untuk memilih kata-kata yang tepat, kita juga harus punya kepedulian yang sama dalam menjaga nilai dan arah bangsa. Karena memahami teks proklamasi, 2 paragraf pendek itu adalah memahami inti dari jati diri kita sebagai bangsa. Siapa kita, dari mana kita datang, dan kemana kita harus pergi. Ada pepatah, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Tapi itu tidak berarti kita harus hidup di masa lalu. Memahami sejarah bukan hanya terjebak di belakang, tapi untuk tahu bagaimana melangkah ke depan dengan lebih bijak. Generasi muda harus tahu, kemerdekaan ini mahal, bukan dibeli, bukan diberi, tapi dirampas dengan darah, air mata, dan nyawa. Kita tidak diminta untuk menjadi pahlawan di medan perang, tapi kita punya tugas untuk menjadi pahlawan di bidang kita masing-masing, pendidikan, teknologi, lingkungan, budaya. Karena semangat proklamasi adalah semangat membangun, bukan hanya membebaskan. Dan jika kita benar-benar menghayati nilai-nilai itu, maka setiap tanggal 17 bukan hanya bendera yang berkibar, tapi juga cita-cita. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kalau kamu masih di sini, berarti kamu bagian dari generasi yang peduli akan sejarah bangsanya, dan itu luar biasa. Semoga cerita tentang proses penulisan proklamasi tadi bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga membangkitkan semangat kebangsaan. Karena sejarah bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijadikan pijakan masa depan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten sejarah yang lebih mendalam, lebih manusiawi, dan lebih membumi. Tulis juga di kolom komentar, apa arti kemerdekaan menurut versi kamu? Mari kita terus belajar, terus bertanya, dan terus mencintai Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.